Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita bersyukur kita boleh ada lagi di dalam rumah Tuhan. Kita mau angkat pujian, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita katakan pujian yang mengatakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku
kesempatan hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh kembali di dalam rumah Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa yang kami rasakan sepanjang hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami merasa terkadang tidak mampu Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan ada Engkau yang menyertai kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas sepanjang minggu ini. Kami mau Tuhan datang kembali kepadamu atas segala pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saatnya kami mau siap memulai ibadah kami ya Bapa. Berikanlah ibadah kami Tuhan, berkati dari awal sampai selesai ya Tuhan. Kau mengurapi setiap tempat ini, terlebih kami Tuhan yang sudah hadir di dalam rumah Tuhan. Biarlah kami merasa ada sukacita, ada kekuatan yang baru Tuhan saat kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa roh-roh jahat yang ingin mengganggu kami mau kalahkan dan kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu dan hamba-Mu yang sudah hadir di tempat ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita mau angkat pujian kembali yang mengatakan ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya dari Ajaib
saudara, kita masih mengangkat pujian yang mengatakan, terpujilah namamu Tuhan. Amin. kasih Bapa. Haleluya. Kita akan sembah Dia.
Kita mau kembali menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Pujian kami persembahkan kepada Engkau. Karena kami memahami bahwa Engkau adalah sumber kehidupan kami. Engkau segala-galanya. Layaklah Engkau dipuji dan disembah. Menerima segala sesembahan kami. Saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk memahami akan kebenaran. Engkau urapi kami, mengampuni segala dosa kesalahan keliruan kami. Layakan kami bagaikan tanah hati yang baik. Kami ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Sebentar bertumbuh dan berbuah-buah. Semakin kami menyenangkan hati Tuhan, semakin kami berkenan, semakin kami melakukan kehendak Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Kami menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam dunia ini. Tuhan dipermuliakan. Engkau memberkati tim pemuji yang sudah melayani hari ini. Saatnya kami mendengar sebagian kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita semua ya rindu, ya, punya keinginan ya, memberikan pujian penyembahan, memberikan bahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan telah memelihara kita, menyertai kita sepanjang minggu yang berjalan, dan saatnya kita boleh bersama-sama lagi di dalam rumah Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 28 April 2024, saya akan menyampaikan tentang kebenaran Allah. Matius pasal 6 ayat 33. Ayat ini sudah dihafal. Matius 6 ayat 33. Mari kita berdiri bersama-sama proklamirkan ayat ini. Kita baca bersama-sama ya, Matius 6 ayat 33. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Silakan. Cari dahulu kerajaan Allah. Identik kita mencari Tuhan dan kebenarannya. Ini penting. Saya ingin bicara tentang apa yang Tuhan berikan mengenai pengajaran tentang kebenarannya ini. Dikatakan bahwa semuanya akan ditambahkan, ya, jangan dibalik, ya. Ya, yang ditambahkan itu yang utama, tetapi kita menduakan Tuhan. Firman Tuhan katakan, ya, rupanya manusia itu bukan saja membutuhkan ya untuk
tubuh ini yang lahiriah ini, tapi juga membutuhkan hal yang rohani. Ada satu contoh di dalam Lukas pasal yang ke-12. Kalau Bapak Ibu yang setia mengikuti setiap hari Jumat, ya, di situ ada pelajaran Alkitab. Ya. Saya sedang membahas Matius, ya, Injil Matius. Ya, Ibu Gembala sedang membahas tentang ya, Alkitab. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-12 kita melihat ayat yang ke-19. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku. Ya, ini yang terdalam yang ada di dalam manusia, jiwa, roh. Aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang. Ya, jadi barang ini materi. Tertimbun untuk bertahun-tahun, luar biasa, saudara-saudara. Ya. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makan dan minumlah, bersenang-senang. Kalau kita membaca ayat yang ke-20, firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu? Rupanya, Bapak Ibu, saudara-saudara, jiwa roh ini tidak terpuaskan dengan barang-barang, hal-hal materi. Ya, makanan. Ya. Ada orang berprinsip kalau dia bisa makan, punya uang, puas dia, senang, bahagia. Tapi enggak juga, saudara-saudara. Ada yang terdawa dalam jiwa roh kita ini, enggak bisa dipuaskan hanya dengan barang-barang materi. Makanan semua, saudara-saudara, apapun makanan. Dan minuman, termasuk anggur. Ya. Orang berpikir kalau ya, dia bisa minum minuman keras, bahkan sampai mabok, dia mengalami kepuasan, ketenangan, ya, sukacita. Tapi rupanya Bapak Ibu saudara-saudara, materi, makan, anggur, dan lain itu, ya, minum anggur, kalau buah anggur juga. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, itu nggak bisa memuaskan. Terus ayat 21, demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Saya katakan manusia ada di dalam sirkus yang lingkaran itu ya, mencari, tidak terpuaskan. Dia pikir nanti kalau punya uang 1 miliar dia bahagia. Setelah memiliki 1 miliar kurang juga ya. Beli rumah 1 miliar habis. Saudara-saudara. Dia pikir nanti kalau punya mobil dia bahagia. Punya mobil enggak bahagia juga, saudara-saudara. Dia pikir nanti kalau sudah menikah dia bahagia. Ternyata enggak bahagia juga, saudara-saudara. Mengapa, saudara-saudara? Ya, waktu hari Jumat saya katakan,
manusia itu dijadikan oleh Tuhan. Dari debu tanah dibentuk, ya, lalu dihembuskan, ya, nafas kehidupan. Roh Allah menciptakan roh manusia. Jadilah dia makhluk hidup. Nah, waktu manusia pertama Adam dan Hawa berbuat dosa, manusia itu dijadikan dalam apa ya? Firman Tuhan Kejadian pasal 1 ayat 26, gambar dan rupa Allah. Nah, ketika manusia berbuat dosa, gambar dan rupa Allah ini rusak. Roma pasal 3 ayat 23, hilang kemuliaannya. Nah, yang tadinya manusia di Taman Eden mengalami kebahagiaan, ya, di situ dia bisa bersama dengan Allah, menikmati semua. Akhirnya karena tidak taat, ya, berdosa, tidak menuruti hukum Tuhan, ya, ikut bujuk rayu si ular, setan, akhirnya diusir, saudara-saudara. Itulah manusia karena dosa, karena ketidaktaatan, dia putus hubungan dengan Tuhan. Nah, disitulah saudara-saudaraku, jiwa roh manusia itu ada kesepian, ada rasa yang hampa, kosong. Kalau dia tidak bertemu dengan Haliknya, penciptanya, saudara-saudara. Materi, makan, minum tidak bisa memuaskan jiwa roh. Firman Allah katakan, kalau cari Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya, akan ditambahkan yang lainnya. Istimewa, kita akan menjadi kaya di dalam Tuhan. Coba sepintas lalu saya akan cepat melihat kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 5. Bapak Ibu bisa membaca ayat 1 sampai dengan 13. Ayat 1 sampai dengan 4. Ayat 3 ini saya sudah membahas di dalam waktu hari Jumat. Ketika Yesus melihat orang banyak, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-murid kepadanya. Jadi setelah Yesus dibaptis, ya, dia mulai dengan pelayanan, ya, dikatakan Yohanes Pembaptis menyiapkan jalan, ya, kepada Yesus. Yesus juga menyampaikan seperti apa yang Yohanes tentang kerajaan sorga. Dan banyak orang berbondong-bondong, ya, untuk mengikuti. Tiba saatnya Yesus di bukit. Seringkali Matius pasal 5 ini dikatakan sebagai khotbah di bukit. Nah, jadi ada dua kelompok di situ, pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, dan orang banyak. Dikatakan ayat 2, Yesus mulai berbicara dan mengajar kepada mereka, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Ini tentang kebenaran Allah, saudara-saudara. Luar biasa, kalau kita melakukan kebenaran Allah, dikatakan kita empunya, punya kerajaan Allah, saudara-saudara. Ya, tentu, ya, kalau kita punya kebenaran ini, kita memiliki sorga. Bahkan dikatakan ayat yang kedua, ayat yang keempat, akan mengalami penghiburan. Terus ayat yang kelima, memiliki bumi. Luar biasa, saudara-saudaraku yang kasih. Ayat yang keenam, dipuaskan. Ya. Lantas ayat yang ketujuh, mengalami kemurahan, ya, kebaikan Tuhan. Ayat yang kedelapan, melihat Allah. Luar biasa, saudara-saudara. Ya.
ayat yang ke-9 dikatakan kita adalah anak-anak Allah. Ayat yang ke-10 dikatakan kembali, kita ini yang punya kerajaan Allah, saudara. Yang punya sorga, luar biasa. Empunya kerajaan sorga. Nah, beberapa kebenaran firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang miskin. Waduh, bersorak-sorak kalau orang yang hanya batas di situ. Ya, orang yang nggak punya berbahagia. Apa benar, saudara-saudara? Ya, tetapi di sini ditambahkan ayatnya bagian berikutnya, miskin di hadapan Allah. Itu apa maksudnya, saudara-saudara yang kasih? Kalau inilah kebenaran Allah dengan kebenaran dunia ini beda. Kalau kebenaran dunia ini kaya, ya, secara materi, ya, dia bahagia. Tapi firman Tuhan katakan miskin di hadapan Tuhan. Apa maksudnya ini, saudara-saudaraku yang kekasih? Ya. Tapi firman Tuhan katakan banyak orang yang kaya juga secara materi masuk surga. Kita merindukan gitu. Walaupun ada Lazarus yang miskin, ya, belum sempat menikmati kekayaan, ya, tetapi dia menikmati, ya, kaya di surga. Dia bersama-sama dengan. Nanti kaya miskin di hadapan Tuhan ini, saya sudah katakan bahwa kita merasa bahwa kita ini miskin rohani, saudara-saudaraku, ya, tidak punya apa-apa, ya. Memang firman Tuhan katakan kita ini dari lahir nggak punya apa-apa, karena kita lahir telanjang. Nanti kembali pun ke pencipta kita, firman Tuhan katakan nggak bawa apa-apa. Tapi kalau ada yang bawa apa-apa di peti matinya, ya, pasti dimakan ngengat dan karat, ya, hancur, saudara-saudara yang kasih. Miskin di hadapan Allah ini, kita miskin rohani. Menyadari bahwa kita nggak punya apa-apa. Firman Allah katakan, saudara-saudaraku, kita sedang memperingati Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan. Bentar memperingati kenaikan, bentar lagi memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Nah, lewat Paskah, pengorbanan Yesus, kematian Yesus, ya, itulah anugerah Allah sehingga membuat kita kaya. Coba Efesus pasal 2, saya cepat-cepat saja ya, karena saya akan membahas yang lain. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu, jangan ada orang yang. Jadi miskin di ini, kita miskin rohani. Kita menyadari, kita insaf bahwa kita miskin. Jangan seperti orang kaya tadi bodoh. Dia kaya secara lahiriah tapi tidak kaya secara rohani. Ya. Ada juga sidang di Laodikia, Wahyu pasal 3. Dia katakan, aku kaya, memperkayakan. Tapi Tuhan katakan, dia miskin, telanjang, dan tidak punya apa-apa. Dia harus beli apa? Emas murni. Ya, beli apa? Pakaian menutupi kemaluannya. Beli apa? Minyak yang melumas matanya. Itu semua berbicara tentang iman, berbicara tentang, ya, kebenaran, tentang Roh Kudus. Kita kembali lagi ke dalam firman Tuhan. Jadi kita miskin, kita tidak punya apa-apa. Kita perlu Tuhan, perlu kasih karunia Tuhan. Kita harus perlu percaya kepada Tuhan supaya Tuhan
memberikan kekayaan rohani. Memberikan kekayaan rohani kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan miskin rohani artinya kita bergantung. Ya, kita tidak hanya Tuhan yang bisa ya memenuhi segala. Yang kedua dikatakan di situ berduka cita. Berbahagia orang yang berduka cita. Ya, kalau orang dunia itu senang, ya baru bahagia. Tetapi ini duka cita, maksudnya Bapak Ibu, kita sedih, kita bersusah hati karena keberadaan kita. Dosa itu menjadi penghalang, saudara. Kita sedih dengan keberadaan kita. Dan juga menyadari ketidakmampuan kita, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, itu maksudnya berduka cita. Ya, kita sadar bahwa kita tidak mampu, kita manusia. Kita sadar juga bahwa kita adalah orang yang berdosa. Ya. Kita harus bersedih, kita harus bersusah dengan keadaan kita yang, karena kalau kita sebagai orang berdosa, hukuman dosa itu adalah maut, kematian dalam kebinasaan yang kekal. Tetapi ya, kalau kita bersedih, bersusah dengan keberadaan kita sebagai orang berdosa, terus kita peka, ya prihatin, kita merindukan, ya kasih karunia Tuhan itu kita percayai, saudara-saudaraku. Jangan ada orang Kristen seperti begini. Yuk, besok kita ke Bandung ya. Semua udah punya tiket. Kita tahu kita mau ke Bandung besok, udah ada tiket. Tapi kita tidak sampai ke tujuan di Bandung besok. Kenapa? Karena kita tidak naik kereta itu. Walaupun ada tiket, saudara-saudaraku, sudah jadwal. Kita tahu bahwa kebenaran Tuhan ini, tapi kita harus membuka hati kita. Kita harus percaya kepada Tuhan. Selanjutnya dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jadi orang yang bersedih dengan keberadaannya, ya ketidakmampuannya sebagai orang yang berdosa, ya tentu Tuhan akan hiburkan. Lanjut, berbahagialah orang yang lemah lembut, dia akan memiliki bumi ini. Ya. Kalau dunia ini kuat berkuasa, baru dia dihargai, memiliki bumi. Tetapi firman Tuhan dikatakan yang lemah lembut bukan berarti kita yang laki jadi wanita gitu ya, gemulai gitu. Bukan berarti kita harus menjadi orang lemah gitu. Yesus orang lemah lembut, ya. Tetapi dia tegas juga ketika ada hal yang rumah Allah ini rumah doa, tetapi sekarang kacau, ya, karena ada jual beli di rumah Tuhan dan lain-lain, saudara. Maksudnya di sini adalah orang yang mempunyai hati yang tunduk turut, ya, lemah lembut, atau yang suka menyatakan kebaikan, ya, baik hati, orang yang lemah lembut, ya, menaruh belas kasihan, ya. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang seperti tidak liar. Dia bukan keras, tapi lemah lembut, ya. Ya tentu perangainya tidak keras, tapi lemah lembut, ya. Jinak, ya, terkendali, mengendalikan. Tentu firman Tuhan katakan buah-buah roh itu adalah Galatia pasal 5, salah satunya, coba kita baca Galatia pasal 5, buah-buah roh itu Galatia 5 ayat yang 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Nah, orang yang lemah lembut memiliki bumi. Ini kebenaran. Terus lanjut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus kebenaran, bukan lapar dan haus ya hal-hal yang mati, tetapi Tuhan sedang berbicara tentang kebenaran ini, berbicara tentang hal-hal yang rohani. Cari dulu ya kebenarannya, ya hal-hal rohani, maka Tuhan akan. Nah, dikatakan di sini adalah orang yang lapar dan haus, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, jadi orang yang lapar dan haus, dia akan dipuaskan, dikenyangkan. Ya, jadi ini berbicara tentang keinginan, kerinduan, ya akan kebenaran firman Tuhan. Pasti akan dipuaskan, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, memang kita perlu makan minum, tapi kita perlu juga yang di dalam ini. Kadang kita di luarnya tambun, ya sehat, tapi di dalamnya kurang sehat, ya karena mengalami kelaparan, kehausan akan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kita perlu ya akan kebenaran, kerinduan seperti apa? Rusa yang rindu ya akan air. Kita rindu untuk seperti pujian kita menyembah ya kebenaran firman Tuhan. Lantas dikatakan di sana, berbahagialah orang yang murah hatinya, ya. Orang yang murah hati akan mengalami kemurahan. Artinya saudara-saudara, orang yang selalu menjadi saluran, ya. Coba aja saudara-saudaraku, kalau air tergenang tidak mengalir, air itu akan menjadi bau. Ya. Tuhan katakan dari bait Allah akan mengalir aliran sungai. Ya, kehidupan orang percaya akan mengalirkan air kehidupan. Ya, di mana air itu mengalir, ada ikan-ikan hidup di situ, pohon-pohon menjadi bertumbuh, daunnya, buahnya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi ya, kalau firman Tuhan katakan, berilah maka kamu akan diberi. Nyatakan kemurahanmu, Tuhan akan nyatakan ya kemurahannya. Selanjutnya saudara-saudaraku yang kekasih, dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Hati ini sumber ya, kehidupan. Memang hati ini bagian daripada tubuh kita, tapi di dalam hati kita itu tinggal ya hati nurani, ya saudara-saudaraku yang kekasih. Biarlah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan kita sudah ditebus oleh darah Tuhan lewat pengorbanan. Biarlah hidupnya ada di dalam hidup kita, hidup kebangkitannya. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus. Ya, memang kita tidak bisa ya dengan apa yang kita lakukan bisa menyucikan, nggak bisa, saudara. Walaupun orang mungkin menghindar dari dunia ini, dia betapa, nggak bisa, saudara-saudara. Kita tetap sebagai orang berdosa. Kebenaran kita, coba Yesaya, kebenaran kita ini seperti kain kotor. Walaupun kita buat amal yang banyak, walaupun kita menghindari manusia, kita betapa, ya, kita ini kebenaran kita tetap seperti kain kotor. Yesaya, coba. Yesaya berapa ini? Betul ya, kita lihat.
Siapa yang dapat? Yesaya. Hah? Oh ya. Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun. Tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa kita beriman kepada, tanpa kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, ya, sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita, kebenaran kita seperti kain kotor. Walaupun kita melakukan kebaikan, walaupun kita melakukan amal, walaupun kita menghindar dari semua, saudara-saudaraku, hiruk pikuk dunia ini, kalau tidak percaya kepada Tuhan, ya, tentu kita, ya, tidak ada kebenaran, tidak bisa. Firman Tuhan katakan Allah itu kudus. Menghampiri Tuhan itu perlu kekudusan. Tapi kalau kita menerima Tuhan, itulah yang dikatakan kita percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan, kita menjadi dilahirkan secara rohani, lahir baru. Sebab itu dia menguduskan kita, membenarkan kita. Ya. Membenarkan kita, menguduskan kita. Firman Tuhan katakan orang yang di dalam Tuhan menjadi ciptaan baru. Dia berikan hati yang baru. Ya, sebab itu kita punya kerinduan, ya, untuk ya, orang-orang yang lahir baru, yang percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan, ya, firman Tuhan, kebenaran, dia akan rindu untuk hidup di dalam kekudusan. Memang kita proses sebagai orang Kristen, kita bertumbuh, ya, harus bertumbuh di dalam proses. Makanya kita harus bertobat terus, ya, meninggalkan dosa, tetap beriman kepada Tuhan. Ya, Tuhan memproses kita sehingga kita sama seperti Kristus. Lanjut, saudara-saudara, saya akan mengakhiri. Dikatakan di sana, orang yang suci hatinya melihat Allah. Kalau Tuhan hidup kebangkitan yang ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib. Selanjutnya, berbahagialah orang yang membawa damai, disebut anak-anak Allah. Kita ini lewat karya Tuhan di atas kayu salib diperdamaikan. Tadi putus hubungan dengan Tuhan karena dosa, tapi lewat kematian Yesus, darahnya mendekatkan, menghubungkan kita. Kita dulu ada di dalam gelap kematian, tetapi Tuhan pindahkan kita, Kolose pasal 1, ke daerah kehidupan. Ya, Tuhan telah memperdamaikan kita. Kita disebut anak-anak Allah. Kita harus membawa damai. Biarlah kehadiran kita dimanapun, kita harus membawa damai sejahtera. Jangan sampai hanya di mulut saja, shalom, ya, damai, tapi kita selalu buat kerusuhan. Ya kan? Nah, lanjut, saudara-saudaraku yang kekasih, yang terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya. Kok malah berbahagia sih orang yang dianiaya? Harusnya kan hidup nyaman, aman, bukan dianiaya. Tapi dianiaya karena kebenaran. Dikatakan dia yang punya sorga, saudara-saudaraku. Ada di dalam satu ayat 2 Timotius pasal 3. Kadang-kadang kita beribadah kepada Tuhan, itu orang gak suka. Sebab itu ada gereja yang ditutup, dianiaya. Karena apa? Nilai-nilai yang ada di dalam dunia itu berbeda dengan nilai-nilai kebenaran Tuhan. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kadang-kadang kita dicemooh, lu so
jadi pendeta lu, jadi pendeta. Lu orang suci lu dicemooh kan gitu. Kadang-kadang dicemooh. Ya. Ketika kita melakukan kebenaran, ya, dicemooh, dianiaya karena kita melakukan ibadah ya kepada Tuhan. Nah ini maksudnya yang dianiaya karena kebenaran, justru dialah yang punya sorga, saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Dan dikatakan ayat yang ke-11, berbahagialah orang yang dicela, dianiaya, difitnah, ya, ya, segala yang jahat. Ayat 12 katakan, bersukacita bergembira karena upahmu besar di sorga. Luar biasa saudara-saudara. Kita masuk sorga, kita miliki sorga, ya, kita akan menikmati upah saudara-saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan, ya, cari kebenaran, maka yang lain Tuhan akan tambahkan. Ya, biarlah kita pentingkan juga hal-hal yang rohani dalam kehidupan kita supaya kita melihat, ya, Tuhan bertindak keajaibannya. Kita menyadari bahwa kita empunya kerajaan sorga dan kita memiliki bumi. Tuhan akan puaskan, Tuhan akan hiburkan, Tuhan akan ya menolong kita. Ya, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu tadi, dalamnya kasih-Mu Bapa. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Keseharian hidup kita terus berusaha untuk selalu berhasil. Kita usaha supaya kita mencapai sebuah kesuksesan. Itu pun tidak dilarang, saudara. Kalau engkau mau makan, engkau harus bekerja. Itu firman Tuhan. Tetapi jangan lupa, dalam keseharian kita,
menjadi orang-orang ketebusan Tuhan, kita pun juga menjalani kehidupan iman ini. Firman Allah berkata, perhatikanlah juga perkara-perkara yang di atas. Jangan lupakan itu. Karena dunia ini sementara, saudara. Tapi hidup selama-lamanya itu dalam kekekalan di sorga. Sebab itu kita kejar, kita usahakan supaya yang firman Allah katakan, kita ini adalah empunya kerajaan Allah, kita pun akhirnya akan menikmati kerajaan Allah itu. Haleluya. Engkau tolong kami Tuhan, untuk kami juga bekerja keras, bekerja di dalam Engkau, bekerja memperoleh upah daripada-Mu, mencapai kesuksesan iman, akhirnya bersama Engkau Tuhan. Tolong kami, daging ini lemah, daging ini lemah. Mari kuatkan Roh Kudus, untuk kami juga berpikir tentang perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara tentang Engkau, perkara-perkara sorgawi. Karena di saat kami mencari itu Tuhan, di saat kami mencari kebenaran itu, maka semua Tuhan akan tambahkan bagi kami. Kami selalu menyembah Engkau. Haleluya. Tetapi terkadang Tuhan, daging kami menghalangi akan hal ini karena kelemahannya. Sebab itu ya Roh Kudus, mampukan kami, kuatkan kami Tuhan, mencari kebenaran Tuhan dan melakukan kebenaran-Mu. Biar kami menjadi orang-orang yang teguh, orang-orang yang kokoh, sekalipun aniaya itu datang, hinaan, cercaan itu datang. Kami tetap beriman hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ada banyak penghiburan yang Tuhan akan berikan kepada kami.
Di saat kami hidup bersandar kepada Engkau, ada kekuatan Tuhan siapkan bagi kami dikala kami lemah. Ada kesembuhan Tuhan siapkan buat kami di saat kami sakit. Ada kemampuan untuk berjalan di saat kami mulai lelah. Ya Roh Kudus, tetaplah Engkau di dalam kami. Jangan Engkau tinggalkan kami Tuhan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Haleluya. Tuhan menguatkan kami umat-Mu. Tuhan menghiburkan kami semua. Tuhan juga akan memberikan pertolongan kepada kami semua. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini Tuhan. Kami tahu ada Tuhan bersama dengan kami supaya kami mampu berjalan untuk terus mencari kebenaran itu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan ini. Sebentar Tuhan kami akan membawa persembahan. Biar apa yang kami lakukan ini Tuhan boleh berkenan di hati Tuhan dan boleh bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau juga mengurapi pelayan-pelayan-Mu yang akan melakukan pelayanan ini. Terima kasih kami siap memberi, membawa korban persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dari mimbar ini saya bertanya, adakah di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa? Boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dalammu. Juga mereka yang mengikuti secara online, yang mau dibantu dalam doa, biarlah mengangkat tangannya. Percayalah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang juga mendengar seruan kita dan menolong. Secara khusus kita mau berdoa juga buat Bapak Samuel, suami daripada Ibu Samuel, atau orang tua dari dari Saudara Ronald, supaya Tuhan jamah karena mengalami kelumpuhan dari pinggang sampai kakinya. Tuhan menolong, Tuhan pulihkan. Kita ingat bantu dalam doa buat Ibu Sarce Valid juga yang mengalami pelumpuhan, juga kita berdoa. Saudara-saudara juga yang mengalami kelemahan, yakinlah Tuhan peduli karena kita adalah anak-anaknya. Dia Maha Kuasa, Dia penyembuh, Dia akan menolong. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami yakin akan kebenaran firman-Mu. Kalau kami meminta, kami akan menerima jawaban kami.
Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat dengan segala beban, kelemahan mereka Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Samuel, buat Ibu Sarce, Palid. Kami berdoa buat jemaat-Mu di mana saja berada Tuhan Yesus, yang ada di tempat ini, yang mengikuti secara online, yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur Yesus Kristus menyembuhkan, memulihkan bagian tubuh, saraf-saraf yang mengalami kelemahan Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mempunyai permasalahan di dalam hidup mereka, kebutuhan dalam hidup mereka, persoalan dalam hidup mereka, dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan senantiasa melepaskan mereka dari segala yang membuat mereka khawatir dan takut. Mereka tetap memandang kepada Engkau. Pengharapan mereka bagaikan sau yang kuat terhadap Engkau. Engkau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Terima kasih, dan Engkau tidak pernah berubah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Berkati komplek Pas Pampres ini bersama seluruh staf dan semua pemimpin-pemimpin, komandan komplek, juga komandan Pas Pampres bersama seluruh pasukan anggota mereka dalam menjalankan tugas dan keluarga mereka. Tuhan buat berhasil dan berkati mereka. Ada anak-anakmu yang di komplek ini yang purnawirawan, Tuhan berkati jadi terang dan garam. Di mana saja Tuhan, Tuhan berkati. Berkati pekerjaan Tuhan, berkati hamba-hambamu, anak-anakmu, sekolah-sekolah tinggi Alkitab, sekolah-sekolah Alkitab, Tuhan berkati semua. Sekali lagi berkati semua pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Tuhan membalas. Kami yakin dan percaya ada upah yang Tuhan siapkan. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi hari-hari mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita tetap mengangkat kedua tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus Putra yang tunggal, sebagai juru selamat Tuhan dalam kehidupan kita, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.